Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini genset no BBM dengan sumber powernya dari baterai LiPo 4 yang bisa berfungsi sebagai penyedia listrik cadangan ya. Jadi kalau PLN mati, secara otomatis ini akan on untuk menghidupkan peralatan-peralatan listrik yang dipakai. Dan ini bisa dibalik ya. Jadi fungsi utamanya sih dia tersambung ke PLN dan beban. Jadi bila PLN mati, maka ini akan otomatis nyala untuk menghidupkan peralatan. Tapi ini juga dilengkapi dengan solar charger controller ya, yang diamankan dengan dioda kiprok 75 ampere. Karena apa? Karena rencananya mau pakai wind turbin yang AC DC bisa ya. Jadi nanti di sini ini buat connect ke wind turbin. Ingat wind turbinnya yang 12 volt ya, atau maksimal di 21 volt lah. Nggak apa-apa bolak-balik juga karena sudah akan dibalik fasa oleh ini. Jadi dari wind turbin masuk sini, terus masuk controller. Nah untuk panel surya juga dari sini. Ini ada tulisannya. Padahal bebas mau dari sini harus sini sama aja ya. Ini kabel merah hitam, merah positif, hitam negatif. Itu sebetulnya harus ya. Jangan sampai terbalik kalau tidak menggunakan alat ini. Jadi kalau misalnya di controller ya harus, kalau kebalik ya terbakar. Tapi karena ini sudah menggunakan alat ini, alat kiprok, jadi yang input dari panel atau dari turbin bolak-balik juga masalah ya. Kayak gitu. Nah, terus ini ada charger. Ini charger ini kalau kita konekkan ke PLN-nya nyala. Nah, ini akan otomatis mencharger baterai LiPo 4. Itu. Kalau sudah penuh dia akan berhenti. Nah, karena untuk keawetan baterai, karena ini sistemnya juga bisa standby charger, maka harus ada sistem shut off-nya. Nah, ini alat shut off-nya itu bisa disetting juga di sini. Cara settingnya kayak ini misalnya. Nah, ini berarti dia akan on di 13, sekian atau bisa diubah yang sebelah. Nah, ini dia akan off. Jadi untuk memutuskan arus yang dari charger masuk ke baterai, walaupun sebetulnya di baterai juga ada pengamannya pakai BMS, dia akan men-shut off. Nah, selanjutnya inverter yang dipakai PSV di belakang sana ya. Nah, biar PSV itu dalam posisi mati, ibaratnya tidak standby ya, karena kalau standby tetap aja dia akan makan baterai ya, nggak digunakan tapi makan baterai kan sayang. Maka ada alat otomatis di sini yang komponennya terhubung dengan LVD. Walaupun ini sudah ada BMS yang akan mencut, tapi voltasenya terlalu rendah untuk BMS pabrikan, maka dibuat yang bisa disetting. Jadi apabila PLN mati, nah secara otomatis komponen yang di bawah sini akan mengaktifkan inverter di sini. Nah, inverter di sini akan running. Nah, setelah stabil, dia akan memerintahkan ATS untuk berpindah posisi dari posisi PLN ke posisi backup. Sini ada tombol otomatis juga manual. Kalau misalnya kita
di manual ya otomatis ini nggak bisa bergerak, harus kita manualkan. Kalau kita otomatis, nah dia akan berpindah sendiri. Nah ini contohnya posisi baterai kan. Nah, ini load nggak usah karena ini loadnya terlalu kecil ya, jadi nggak usah kita langsung pakai aja. Ini akan saya konekkan ke panel surya, andekan ke panel surya. Nah sekarang, nah di sini di panel depan ini ada indikator juga ya, indikator voltase untuk PLN dan indikator voltase untuk inverter. Jadi kita bisa memantau ya berapa voltasenya. Standar di kita itu kan 220 kurang lebih segitu. Jadi apabila PLN-nya on, nah ini akan nyala, ini akan mati. Ini mati, ini nyala. Nah apabila PLN padam, nah ini yang mati, ini yang nyala, gitu ya. Sekarang saya coba colokin PLN. Bentar. Kita pakai lampu dulu. Oke. Ini kabel out dari genset ya. Ini karena satu lubang maka saya paralel ya. Saya paralel ini biar bisa dua colokan. Nah ini satu lampu. Ini PLN ya. Sekarang saya colokin ke PLN. Nah ini otomatis nyala ya, karena di dalam indikator PLN nyala. Ini mati. Nah ini di dalam posisinya begini. Nah ini inverter, ini yang listrik dari inverter ya. Jadi saya kasih MCB juga. Tapi walaupun dinyalain tetap dia nggak nyala karena PLN-nya hidup. Itu. Nah ini PLN. Sekarang kita cabut PLN-nya. Nah sebetulnya dari dalam juga bisa kita matiin ya. Nah sekarang kita cabut. Ini lampunya. Kita cabut. Nah lihat ini akan berpindah ke sini. Nah lampu kembali nyala. Nah ini yang dari inverter terbaca 223 volt ya. Kalau PLN tadi 221 ya. Ini PLN-nya padam. Kayak gitu. Nah sekarang kita kembalikan lagi ke PLN misalnya. Nah langsung ini mati, ini jalan. Gitu. Nah kalau dari dalamnya seperti ini. Kalau misalnya PLN dimatikan, lihat pergerakannya. Nah, ini saklar akan otomatis berputar ya, menggunakan listrik dari PLN padam dan berpindah ke energi cadangan yang dari inverter.
kayak gitu. Nah, sekarang ini exit venter. Nah, itu satu lampu. Nah, sekarang saya coba nyalain bor listrik dengan daya 650 watt ya. Nah, ini saya konekkan di genset, bukan di PLN. Nah, ini di genset. Oke. Nah, sekarang ini kan ini load off ya. Nah, ini suhu terbaca. Nah, ini dari PF kan masih kosong ini karena belum saya sambungkan. Ini nggak masalah, nggak tabrakan ya. Jadi kalau misalnya PLN di on kan, nah charger akan otomatis jalan, dia mengisi ke sini. Nah, terus gimana kalau kita jalankan panel surya? Nggak masalah. Nah, ini panel surya, kabel dari panel surya rumah saya ya. Sekarang saya konekkan ke ini. Di kondisi PLN lagi juga mengecas. Apakah terjadi tabrakan? Gitu. Nah, lihat. Nah, ini PF on ya. Loh. Nah. Ini karena sudah disuplai dari PLN, maka yang dari panel dia akan masuknya sedikit ya. Tuh. Dikit. Nah, kecuali PLN kita matiin. Nah, ini listrik dari PLN mati, asli menggunakan pengisian dari panel surya. Ya. Sekarang kita lihat berapa dia. Nah, udah naik kan? Dia 0,1 ampere pengisian. 0,2 ampere terus akan naik. Nah, ini lambangnya juga dia mengisi. Sedangkan load ini off ini load ini ya. Nah, kalau kita nyalain lampu apa dari sini, ini nggak masalah, nggak dijalain juga karena ini daya kecil ya. On berarti misalnya kita pasang lampu sini, kalau kita tombol ini berarti lampu nyala, lampu DC maksudnya. Nah, kalau kita matiin yang mati. Nah, itu. Nah, di sini suhu PF. Nah, sekarang masuk 0,3 ampere ya. Dari 0,4 terus akan naik ya. Tergantung posisi kekosongan ininya. Tergantung panelnya juga. Kalau panelnya banyak ya gede di sini. Kan ini bisa sampai 100 ampere ya. Tapi disarankan karena ini 100 ampere juga. Nah, lebih baik sekitar 4 atau maksimal 6 panel surya yang 600 VP ya. Nah, disesuaikan juga dengan kabelnya ini kan. Otomatis kalau kabel gede kan panel surya banyak kan kabelnya juga harus gede ya atau banyak gitu. Nah, ini. Nah, ini masuk 0,6 ampere ngecas baterai. Nah, begitu. Ini posisi misalnya kita nggak pakai PLN ini, jadi pakai panel. Nah, ini dari sini. Tuh. Ini dari panel, ini dari wind turbine, sama aja dibolak-balik juga nggak masalah. Oke, sobat. Nah, terus ini buat ke PLN ya. Jadi kalau misalnya diinstalasi paten, tinggal dilepas saja kabel ini, sambungin dari sini ke PLN. Nah, terus ini beban. Nah, misalnya dipatenkan apa dipermanenkan, nah tinggal lepas saja ini. Kita ganti kabel ke instalasi yang beban gitu ya. Nah, ini. Oke. Segitu aja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam NKRI. Wassalam.